Saya melihat satu lagi, ada satu susulan marifat yang saya terima barusan. Ada seorang punya pabrik, entah itu pabrik karet atau apa, bikin seperti ban-ban begitu yang akan bangkrut. Anda akan lilit utang bank juga. Tuhan memutarbalikkannya. Saya tahu Tuhan membantumu dengan cara ajaib. Saya tidak tahu gimana caranya, ini misterius cara Tuhan bekerja, tapi Tuhan akan menjadikan pabrik Anda jalan. Tidak akan bangkrut. Di dalam nama Yesus Anda bisa kembalikan, bukan hanya bayar bunganya, tapi pokoknya pun kapitalnya Anda mulai bisa tutup hutang Anda pelan-pelan dalam waktu berapa tahun saja, tidak sampai 5, pabrik Anda sudah bebas lunas. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Oh haleluya, saya tahu semua kita diberkati hari ini, amin. Kapan kamu mau berhenti bohongi umat Tuhan? Kapan pendeta-pendeta mau berhenti menyelewengkan domba Tuhan? Kalau Tuhan begitu cinta dombanya, engkau akan dimasukkan ke neraka karena menyingkirkan domba-domba itu dari kebenaran. Maka teologi sukses adalah teologi kemuliaan diri. Tidak realistis. Kalau kamu percaya Yesus, nggak mungkin kena penyakit. Ini nggak realistis. Saya tahu ada pemimpin gereja karismatik yang kalau berobat sembunyi-sembunyi, yang dibocorkan karena dokternya jemaat GRI. Lu salah pilih dokter kok jemaat GRI. Karena dokternya dokter yang bagus ya. Dia datang lalu berobat lalu bilang, jangan bilang-bilang. Dia nggak mau antri. Malu dong kalau namanya masuk. Nama pendeta sensor. Nanti di-cut lagi khotbahnya. Nih pendeta ini. Lalu kenapa nggak mau antri? Malu. Kenapa malu? Nanti datang ditanya, kenapa? Aduh sakit mah. Aduh sakit ini, aduh sakit itu. Loh, katanya tinggal di tengking berhasil. Shh, itu kan kalau di panggung. Itu stage, kalimat-kalimat panggung. Kalau ini real, berarti khotbahnya nggak real. Kalau kamu percaya Tuhan, nggak ada penyakit. Itu nggak real. Saudara nggak bisa jalankan hidup model itu. Nah ini Petrus pikir seperti itu. Dia taunya teologi sukses. Yesus pasti sukses lah. Dia kan diperkenan Tuhan, anak Allah, dilantik di gunungnya Tuhan. Mazmur 2 mengatakan, seluruh raja akan mencium kakinya, yang nggak cium dibinasakan. Berarti dia nggak mungkin menderita. Jadi Petrus sudah bangun teologi unreal, teologi tidak realistis. Kalau kamu Mesias, kamu tidak akan menderita, nggak real. Kalau kamu Mesias, kamu tidak akan mungkin hancur. Nah ini perkataan tidak real, bukan cuma dari Petrus, karena Yesus menegur. Waktu di dalam Markus dikatakan, Yesus lihat seluruh murid, lalu dia memarahi Petrus dengan mengatakan, enyala iblis. Petrus dibilang iblis. Petrus saat itu langsung buka KTP. Masih Simon, kok iblis sih? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang iblis? Karena dia cara berpikirnya mirip iblis. Apa cara berpikir iblis? Cara berpikir iblis adalah cara berpikir bagus tapi bohong. Nggak pernah loh iblis tawarkan jelek. Pernah ada yang punya pengalaman digoda iblis lalu yang ditawarkan jelek? Jimmy, ayo berdosa nanti kamu menderita loh. Ayo lawan Tuhan nanti masuk neraka loh. Itu iblis nggak lulus. Iblis kayak begini, iblis yang DO gitu ya. Ini pasti akan dimarahin sama rektor iblis. Dipanggil sama rektor iblis, sini kamu. Ya kenapa Pak Rektor? Kenapa kamu menggoda orang kayak begini? Saya kira itu kan fakta. Jangan ngomong fakta. Sembunyikan fakta di dalam keindahan palsu. Nah itu yang dilakukan iblis. Iblis menggoda Hawa dengan cara yang tidak realistis. Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mati. Nggak real. Faktanya akan mati kok. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jaya. Jadi kalau orang bilang gak mati tapi jaya, mungkin dia setan loh. Hati-hati, yang terlalu banyak menekankan sukses, mungkin setan. Saya gak bilang kalau bilang sukses pasti setan ya. Kemarin kita baru bikin seminar iman Kristen dan sukses. Berarti setan yang pimpin dong. Nah tetapi iblis mengatakan kalau kamu makan kamu tidak mati, kamu akan jadi seperti Allah. Gak real. Mana bisa seperti Allah dengan melawan Allah? Gak mungkin. Kita bisa seperti Allah karena kita jadi gambar Allah yang setia kepada Allah. Jadi iblis tawarkan yang tidak real, tetapi kelihatan bagus. Dari dulu sampai sekarang strateginya sama. Yesus yang mengatakan, hei iblis. Loh kenapa hei iblis? Karena kamu cara berpikirnya mirip manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu iblis. Iblis memenangkan pikiran kita dengan menawarkan keindahan dan gaya hidup yang tidak realistis. Saudara, banyak orang sudah termakan dengan tawaran hidup yang tidak realistis ini. Kenapa orang bisa kecewa kalau hidupnya sulit? Karena sudah termakan satu propaganda tidak realistis bahwa hidup harusnya nggak sulit. Itu propaganda dari siapa ya? Hidup harusnya nggak sulit. Loh,
kok bisa begitu? Kenapa hidupku sulit? Ada orang kecewa, kenapa aku menikah dengan orang yang ternyata bikin hidupku sulit? Loh, kenapa bikin hidup sulit? Karena dia begini. Langsung bikin daftar yang kurang dari pasangan. Pasanganku kurang rajin, pasanganku kurang apa lagi? Kurang gemuk, mungkin nggak terlalu gemuk bahkan. Pasanganku terlalu males, pasanganku terlalu ini, pasanganku bikin hidup sulit. Bikin daftar, lalu menjadi kecewa. Kok hidup kayak begini? Saya kecewa hidup kayak begini. Lalu ditanya balik, emang ada tawaran hidup harusnya kayak gimana? Ya enggak sih. Loh, kenapa bisa kecewa? Saudara kecewa karena ekspektasimu tidak sama dengan realita kan? Apa yang kamu harap dari hidup? Harusnya bahagia. Yang tawarkan siapa? Harusnya hidup gak ada pergumulan. Harusnya kalau aku menikah pasanganku sempurna. Mirip Gabriel atau Mikael. Ya nikah aja sama malaikat, tapi malaikat gak mau sama kamu. Gimana dong? Pokoknya hidup harusnya gak menderita. Siapa yang tawarkan? Yang ngomong begitu siapa? Mungkin setan punya propaganda. Lalu kita kecewa. Kenapa kecewa? Karena sudah terlanjur termakan hal yang tidak realistis.